Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Eka Diah Safitri dengan NIM 212111113 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Baik, untuk pertemuan kedua dari mata kuliah fikih siasa ini, saya akan membahas dua hal, yaitu pembahasan pertama seputar kategori hukum dalam Islam, yakni ada syariah, fikih, dan hukum Islam. Dan pembahasan yang kedua yaitu kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Untuk pembahasan yang pertama berisi syariah, fikih, dan hukum Islam. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mulai dari syariah, fikih, hingga ke hukum Islam. Oke, yang pertama yaitu syariah. Syariah dalam definisi terbatas adalah hukum ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, syariah adalah berhubungan dan juga berbeda dengan fikih yang disebut sebagai interferensi hukum oleh manusia. Lalu apa sih tujuan dari syariah? Jadi, tujuan dari syariah itu sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Ta'ala telah memberikan jalan mana yang harus dilalui. Lalu selain tujuan, apa sih gunanya syariah itu sendiri? Fungsi dari syariah itu sendiri itu apa? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa syariah itu ditunjukkan kepada manusia agar dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik sebagaimana mestinya untuk kehidupan di akhirat. Nah, seperti itu. Lalu, Sutisna dalam bukunya Syariah Islamiyah menambahkan bahwa fungsi syariah memiliki dua garis besar, yakni manusia sebagai hamba yang otomatis harus menghambakan dirinya kepada penciptanya, dan manusia sebagai jenis makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk hidup terbaik yang mengurus dan mengatur tatanan kehidupan di dunia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari syariah itu sendiri adalah membantu manusia memiliki hablum minallah atau hubungan kepada pencipta, dan hablum minannas atau hubungan kepada sesama dengan sebaik mungkin. Setelah selesai pembahasan tentang syariah yang tadi, sekarang kita akan lanjut mengkaji tentang fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, yang mana artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dan sebagaimana pula sabda Rasulullah SAW, yang mana artinya, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Muslim nomor 1437, Muhammad nomor 17598, Dorimi nomor 1511. Sedangkan kalau fikih secara istilah itu mengandung dua artian. Artian yang pertama, mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan atau perkataan mukallaf. Mukallaf itu mereka yang telah terbebani menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang cabangan darinya yang merupakan ijma' dan ijtihad. Lalu yang kedua yaitu hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut, bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, seperti contohnya seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu termasuk sunnah atau wajib, atau termasuk haram atau makruh, ataupun mubah. Nah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada tentunya. Sedangkan untuk yang kedua adalah hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat,
zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam itu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Adapun pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh, di antaranya yaitu menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Demi Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, selesai pada pembahasan yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Dengan diketahuinya sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahab Zuhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Perkara yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Perkara kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan perkara yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara, ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menghormati hak insan untuk memiliki merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan dalam tutur katanya yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Cukup sekian. Wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.